Singkatnya sang Adipati tadi naik ke gelanggang peperangan. Nah, hal tersebut membuat poro-poro yang hadir pada saat itu, para senopati, raja-raja itu tercengang karena melihat seorang kesatria Adipati Karni sudah sangat terkenal menjadi kiblatnya para kesatria juga karena memiliki sebuah senjata yang sangat ampuh. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam dunia pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin kita telah membahas tentang tokoh Ontorjo yang merupakan anak dari Werkudara. Ya, benar sekali. Saya masih penasaran Mas, apakah si Raden Ontorjo itu memiliki istri? Ada Mas, istri dari Ontorjo ada. Ada ya? Ada. Lalu apakah ada lakon yang menceritakan tentang pernikahan Ontorjo dan istrinya? Oh iya Mas Bayu. Nah, kali ini Mas Bayu menanyakan tentang si Ontorjo, tokoh si Ontorjo. Kemarin kalau tidak salah kita membahas tokoh Ontorjo pada sebuah lakon yaitu Ontorjo Rangsang. Kali ini Mas Bayu menanyakan apakah Ontorjo tadi memiliki istri, istilahnya apakah Ontorjo tadi juga menikah lah. Nah, di dalam pewayangan khususnya di situ yang menceritakan tokoh Ontorjo tadi biasanya pada lingkup gaya pakerean gaya Yogyakarta seperti itu. Biasanya yang mengangkat tokoh Ontorjo, Ontoseno itu tadi biasanya di pakerean gaya Yogyakarta. Nah, tentang rabine atau menikahi si Ontorjo ada Mas Bayu, ada sebuah lakon yang membahas tentang seperti itu. Kalau tidak salah juga almarhum Ki Seno Nugroho pernah mengisahkan tentang rabine Ontorjo tersebut. Yang saya ketahui bermula ketika terdapat sebuah negara tersebut bernama Negara Pancuran Manik. Nah, negara Pancuran Manik tersebut dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Prabu Ganggo Pranowo. Nah, sang raja tadi memiliki dua anak kembar bernama Raden Wahmuko dan Raden Arimuko. Nah, diceritakan sang raja tadi sedang membahas tentang lamaran dari Raja Sewunegoro yang ingin melamar anak perempuan dari sang raja bernama Dewi Gagi. Jadi anaknya sang raja, anaknya Ganggo Pranowo tadi ada 3, sing kembar loro, dan yang wanita tadi satu adalah Dewi Gagi. Dia seorang wanita yang sangat cantik. Jadi banyak sekali yang ingin melamar untuk menjadikan Dewi Gagi istrinya. Nah, sang raja pada itu mengkhawatirkan akan ketentraman negara tersebut karena sang Dewi pada itu belum juga memberi jawaban siapa dari para raja, Nalendra, Senopati yang akan ia pilih menjadi senopatinya. Nah, ternyata di situ diceritakan kedua anak laki-laki dari sang raja yaitu Wahmuko dan Arimuko tadi diceritakan membuat sebuah sayembara siapa yang bisa mengalahkan mereka berdua. Nantinya orang tersebut yang berhak meminang kakak perempuannya yaitu Dewi Gagi. Jadi Gagi tadi adalah anak nomor 1, dilanjutkan kedua anaknya yang kembar tadi, anak dari sang raja Arimuko dan Wahmuko tadi. Nah, tujuan mereka tadi ceritakan ingin menginginkan agar nanti seseorang yang menjadi suami atau menjadi suami dari kakaknya tadi adalah seseorang yang mampu melindungi dari Dewi Gagi dari mara bahaya apapun, seperti itu Mas Bayu. Nah, sang raja pun pada saat itu tidak bisa mengelak dan mempersilahkan kepada kedua anaknya Wahmuko dan Arimuko tadi untuk membuat sayembara tersebut. Nah, singkat cerita di situ di gelanggang peperangan, di situ kedua anak sang raja tadi telah berhasil
mengalahkan beberapa raja senopati kesatria yang melamar kakaknya tersebut, Dewi Gagi, pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi pada saat itu para raja dan para kesatria yang itu berhasil dikalahkan oleh Wahmuka dan Harimuka. Benar sekali, seperti itu. Mereka berdua itu sangat kuat ya, Mas? Sangat kuat dan sangat sakti, seperti itu, Mas Bayu. Terus siapa lagi, Mas, yang mengikuti sayembara itu? Nah, di situ diceritakan juga para Kurawa yang dipimpin oleh Adipati Karna tadi sedang juga mencarikan istri untuk diberikan kepada Raden Lesmono Mandrakumara, anak si Prabu Duryudana. Nah, dia mengetahui bahwasanya di situ juga terdapat sayembara di negara Pancuran Manik. Maka Karna tadi Adipati Karna pun juga ingin mengikuti sayembara tersebut. Jika Adipati Karna menang, Dewi Gagi tadi akan dirabeki oleh si Lesmono Mandrakumara. Nah, singkatnya sang Adipati tadi naik ke gelanggang peperangan. Nah, hal tersebut membuat poro-poro yang hadir pada saat itu, para senopati, raja-raja itu tercengang karena melihat seorang kesatria Adipati Karna sudah sangat terkenal, menjadi kiblatnya para kesatria juga karena memiliki sebuah senjata yang sangat ampuh, yaitu Kunto Druwoso tadi, Mas Bayu. Oh, ternyata si Adipati Karna juga mengikuti sayembara itu ya, Mas? Ya. Nah, lalu apakah ia bisa memenangkan sayembara, Mas? Nah, di situ diceritakan Adipati Karna tadi lalu mengikuti sayembara. Nah, dia lalu berperang melawan Raden Wahmuko. Nah, terjadi peperangan sengit di antara mereka, dan ternyata Raden Wahmuko tadi juga sangat kuat, mampu mengimbangi kekuatan dari Adipati Karna tersebut. Nah, dan malah si Adipati Karna tadi ceritakan keteteran hingga dia mundur mengeluarkan sebuah keris, yaitu Kiai Jalak yang ia miliki, untuk melawan kedua kesatria Wahmuko dan Harimuko. Nah, diceritakan si Wahmuko tadi tewas terkena pusaka Kiai Jalak tersebut. Namun pada saat itu adiknya Harimuko tadi melihat kakaknya yang telah tewas tadi melompati mayat si kakak si Wahmuko tadi, dan ceritakan terjadi keanehan, kakak si Raden Wahmuko tadi bisa hidup kembali, dan hal tersebut Adipati Karna pun heran, dilompati kok iso urip meneh. Nah, selanjutnya kedua anak kembar tadi, Wahmuko dan Harimuko tadi bersama-sama akhirnya menyerang si Adipati Karna. Hingga si Adipati Karna pun keteteran, dia lalu mundur mengatakan kepada Patih Sengkuni akan beristirahat dulu untuk membangun sebuah pesanggeran di perbatasan negara Pancuran Manik menunggu lenane kedua kesatria si Wahmuko dan Harimuko tersebut. Oh, jadi pada saat itu Adipati Karna memilih mundur dulu karena melihat kehebatan kedua kesatria tadi. Ya, benar sekali lah. Di situ diceritakan si Adipati Karna dan Kurawa pun mundur. Nah, sedang di tempat lain di Kasatria, namanya Kasatria Jangkar Bumi. Di situ diceritakan Raden Antareja dia sedang bersemedi karena diceritakan dia menginginkan untuk bisa menikah dengan salah satu putri dari negara Pancuran Manik. Nah, ketika dia sedang bersemedi tadi, tiba-tiba dia didatangi oleh ibunya, yaitu Dewi Nogogini. Nah, ibunya tersebut menanyakan apa tujuan dari anaknya tersebut melakukan topo semedi dengan gentur atau tenanan lah, seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang ia jawab saat itu, Mas? Oh iya, Mas Bayu. Nah, Raden Antareja tadi lalu mengungkapkan tujuannya tadi adalah dia ingin menikah dengan namanya seorang putri, yaitu Dewi Gagi. Namun sang Dewi tadi ceritakan dibuat sayembara perang oleh saudara mudanya Wahmuko dan Harimuko. Siapa yang bisa mengalahkan kedua saudara tadi, sang Dewi dialah yang akan mendapatkan sang Dewi Gagi tersebut untuk dijadikan istri. Nah, Raden Antareja pada saat itu merasa pesimis karena dia juga mendengar kabar bahwa Adipati Karna, seorang kesatria yang luar biasa dari negara Astina tadi, kalah melawan si Wahmuko dan Harimuko, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari Dewi Nogogini setelah mendengar niat dari Antareja? Tapi sebelum Mas Guru jawab, silakan dimenung dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ Dewi Nogogini pun menyemangati anaknya tersebut dan mengatakan jika niat dari Antareja tersebut tulus benar-benar dari dalam hatinya, maka Jawata pasti akan memberikan jalan atas apa yang dia inginkan. Nah, sang Dewi pada situ memberikan sebuah bekal yang diwadai sebuah kendaga yang berisi beberapa alat-alat atau piranti dari piranti Jawa lah istilahnya, seperti itu. Ada diceritakan ada beras kuning, ada las gabah, ada kunir putih, kunir kuning,
ada welat pring wuluh dan juga uyah gerasa di situ. Nah, dan piranti-piranti tersebut Nogogini mengatakan jika nanti Antareja berperang dan kewalahan, piranti tersebut bisa digunakan Antareja untuk melawan saudara dari Dewi Gagi tersebut, si Wahmuko dan Arimuko, Mas Bayu. Jadi pada saat itu Antareja diberikan bekal oleh Nogogini. Ya, disangoni. Terus setelah mendapatkan bekal itu, Mas, apa yang dilakukan Antareja? Nah, Antareja pada saat itu berterima kasih tentunya kepada ibunya yang telah ingin membantunya, dan di situ diceritakan dia ingin pamit untuk pergi ke negara ke Pancuran Manik. Nah, di situ Antareja pun juga mengajak si Punokawan untuk menemaninya. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita sesampainya di negara Pancuran Manik, Antareja pun lalu menaiki gelanggang peperangan. Dia lalu diceritakan berperang melawan si Wahmuko dan Arimuko. Nah, terjadilah peperangan sengit di antara mereka. Nah, sedangkan Punokawan, di situ Punokawan Semar tadi mengutus anak-anaknya datang ke negara Amarta, memanggil para Pandawa untuk datang ke negara Pancuran Manik menjadi saksi niat dari Antareja ingin menikahi Dewi Gagi tersebut. Nah, Punokawan pun berangkat. Nah, di peperangan tersebut diceritakan Raden Antareja pun diceritakan kewalahan melihat kehebatan dari kedua kesatria Pancuran Manik tadi, si Wahmuko dan Arimuko, yang ketika satu mati lalu dilompati bisa hidup kembali berkali-kali seperti itu, Mas Bayu, hingga membuat Raden Antareja pun kewalahan dan frustasi sebenarnya. Nah, Semar lalu menemui Raden Antareja di situ karena melihat bendaranya tadi kebingungan. Semar tadi menemui Antareja mengatakan apakah Raden Antareja tadi sudah pamit terhadap kedua orang tuanya. Nah, Antareja mengatakan dia hanya pamit kepada ibunya, yaitu Dewi Nogogini, dan Nogogini juga nyangoni bekal yang diwadai oleh Kendogo tadi berisi beberapa piranti-piranti Jawa, dan ibu tadi juga berpesan jika nanti Antareja tadi kewalahan, piranti tersebut bisa digunakan dan dilempar kepada kedua kesatria Wahmuko dan Arimuko tersebut. Terus bagaimana tanggapan Semar setelah mendengar jawaban dari Antareja? Nah, Semar tentunya lalu mengutus Antareja untuk mengikuti perintah ibunya tadi, si Nogogini tadi lah. Di situ diceritakan Antareja membuka si Kendogo tadi, lalu melemparkan Kendogo yang berisi beberapa piranti-piranti tersebut kepada kedua kesatria Pancuran Manik. Nah, akhirnya di situ dia berangkat. Singkat cerita, Antareja yang berperang lagi tadi, dia melihat di sebuah kesempatan lalu dia melemparkan Kendogo yang ia bawa tadi pemberian ibunya, hingga diceritakan di situ kedua kesatria si Wahmuko dan Arimuko tadi kepanasan. Di situ akhirnya kedua kesatria negara Pancuran Manik, Wahmuko dan Arimuko tadi tewas terkena berkat piranti yang diberikan ibu isi Antareja, yaitu Dewi Nogogini tersebut. Nah, di situ melihat kejadian tadi, sang raja Prabu Gangga Pranowo, raja negara Pancuran Manik tadi lalu menemui si Antareja. Nah, Antareja pun padanya meminta maaf karena telah membunuh kedua anak dari Prabu Gangga Pranowo tersebut, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Prabu Gangga Pranowo tadi? Nah, di situ sang raja pun juga mengerti ya, karena dia juga sudah ikhlas karena Sayembara tersebut yang membuat adalah anaknya dari permintaan dari Wahmuko dan Arimuko tersebut. Nah, pada saat itu juga akhirnya datanglah para Pandawa, Kresna dan Bima, ada Arjuna juga datang. Nah, akhirnya Raden Antareja pun di situ meminta restu kepada ayahnya si Bima tadi untuk menikahi si Dewi Gagi. Nah, singkat cerita di situ Antareja lalu menikah dengan Dewi Gagi. Nah, Kurawa pada itu tidak terima melihat Antareja yang menangkan sayembara dulu, namun dia ingin merebut, namun berhasil dikalahkan oleh Bima dan para Pandawa lain di situ, Mas Bayu. Nah, mungkin itu Mas Bayu saya ketahui sedikit cerita yaitu tentang lakon Antareja Rabi atau Rabine Antareja. Kita mengetahui bahwasanya Antareja tadi juga memiliki istri. Jarang sekali disebutkan di pedalangan istri dari Antareja tadi jika di Pakuliran Jogja adalah Dewi Gagi, seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Kurit atas tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Antareja Rabi, di mana Antareja berhasil memenangkan sayembara, mengalahkan Arimuka dan Wahmuka. Kemudian ia menikah dengan Dewi Gagi, putri negara Pancuran Manik. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.